Gugatan seorang wanita bernama Tiara atas status anaknya terhadap ayah pesinetron Reski Aditya, Triyogo Drajat Moko, kemarin ditolak Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Pembacaan putusan penolakan itu dibacakan Majelis Hakim pada Senin lalu pada sidang putusan. Tapi meski ditolak, Tiara masih terus berjuang untuk status anaknya dengan berencana melakukan banding. Hingga kemarin ia masih hakul yakin jika anak yang diasuhnya kini merupakan anak dari hasil hubungan asmaranya dengan ayah Reski di masa lalu. Bahkan 1000% Tiara yakin jika anaknya adalah Trah dari Triyogo. Kebetulan saya nggak datang ke pengadilan, cuman dari pengacara saya informasinya semua gugatan yang saya gugat semua ditolak oleh pengadilan. Ya kecewa lah, karena kan di situ kan saya juga menggugat itu kan ada bukti-bukti yang jelas. Saya udah kasih bukti seperti foto saya dan anak saya, surat keterangan lahir, udah jelas kan. Dan saksi-saksi dari saya juga kan udah 2 kali ada saksi dari saya udah jelas. Saya juga bingung kok bisa ya ditolak gitu. Bener kok itu anaknya Pak Triyogo. Karena waktu saya sama Pak Triyogo saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun, dan memang benar itu anak Pak Triyogo. Dari mukanya aja sama kayak Pak Triyogo mukanya. Meski kecewa, Tiara berharap di upaya banding nanti bisa dilakukan tes DNA. Sebab untuk membuktikan hubungan genetika anaknya dengan ayah Reski, salah satu jalan yang harus ditempuh dengan melakukan tes DNA. Saya juga maunya DNA dari dulu, Mbak. Saya maunya DNA. Sudah, minta DNA udah diminta. Cuman kan tidak ada belum disetujui kan untuk DNA, belum ada. Makanya saya dan pengacara saya mau naik banding ke pengadilan tinggi, memperjuangkan hak untuk anak saya tetap. Saya nggak mau gitu aja menerima kekalahan di pengadilan Bekasi itu. Tapi nampaknya keinginan Tiara untuk menjalani tes DNA belum tentu disanggupi pihak ayah Reski. Apalagi posisi Triyogo usai putusan Pengadilan Negeri kemarin berada di atas angin. Tidak ada respon. Saya pengennya DNA aja kan, kalau misalkan di tes DNA itu kan udah jelas anaknya Pak Triyogo atau bukan. Kalau misalkan belum di DNA kan belum jelas juga. Kalau kalah dari mana? Orang belum ada bukti kan, kecuali ada bukti oh ini tes DNA bukan anaknya Pak Triyogo, berarti ya udah saya kalah ya kan. Ibarat pepatah like father like son, kisah yang menimpa Triyogo juga menimpa putranya Reski Aditya. Jika sang ayah digugat wanita lain atas status anak, Reski Aditya juga digugat Weni Aryani terkait status anaknya hasil hubungan gelap di masa lalu. Weni sebaliknya malah sudah mendapatkan putusan pengadilan terkait status anaknya yang secara sah merupakan anak biologis Reski. Tapi hingga saat ini pihak Reski belum mau mengakuinya. Padahal pasca heboh putusan Pengadilan Negeri Banten, pihak Reski Aditya sempat menggelar jumpa pers ditemani istrinya Citra Kirana dan kuasa hukumnya. Di hadapan Citra Kirana kala itu Reski tampak bersimpu meminta maaf atas semua kemelut. Ia bahkan mengaku siap untuk menjalani tes DNA untuk membuktikan kesahihan genetika anak yang statusnya tengah diperjuangkan Weni. Saya mau menegaskan bahwa saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari Naira. Dan kalaupun memang nanti hasilnya, kalau suami saya itu terbukti atau tidak menjadi ayah biologis, itu tidak akan merubah keadaan rumah tangga saya. Saya insya Allah juga saya siap untuk menerima takdir saya secara lapang dada. Saya sangat respect dengan pasangannya Reski ya, kebetulan saya juga tidak mengenal beliau. Kalau berempati, saya berempati. Tapi kita sesama perempuan, saya berempati terhadap perasaannya, cuman kan harus belajar menerima keadaan. Baik, tes DNA. Oh iya, itu kan kita sudah jelas, kita bisa lihat konferensi mereka kan bisa kita lihat di TV ada, di YouTube ada, macam-macam lah itu menyatakan dia bahwa bersedia untuk melakukan tes DNA.
Tapi entah mengapa, ketika pihak Weni menyanggupi keinginan Reski untuk tes DNA, hingga kini langkah tersebut belum juga ditunaikan pihak Reski. Benarkah Reski takut terbukti jika anak yang diasuh Weni adalah benar putrinya? Di pengadilan tinggi juga alhamdulillah dinyatakan bahwa Reski itu merupakan ayah biologis dari anak tersebut, dan pihak dari Reski juga sudah pernah mengajukan konferensi bahwa dia bersedia untuk melakukan tes DNA. Tapi kelanjutannya faktanya malah dari pihak mereka justru malah mengajukan kasasi. Proses tes DNA itu tidak bisa dilakukan karena memang ada permintaan lain dari pihak menggugat. Kita sudah sampaikan keinginan klien kami untuk melakukan tes DNA secara sukarela, namun tidak terlaksana sampai dengan hari ini dikarenakan pihak dari penggugat menyampaikan penawaran yang menurut ukuran kami sangat menciderai rasa keadilan bagi anak di bawah umur. Pengacaranya menyampaikan penawaran untuk jual putus. Tidak ada pada saat pertemuan kedua itu, kita tidak bicara ada materi loh di situ. Ada nilai. Jadi buat gue, apa yang lo mau jual, apa yang lo mau putus, ya menafkahi berapa biaya sekolah keke gitu-gitu kan. Nah, lawyer gue bicara, oke Bu, mendingan putus aja. Masa kita harus minta terus ke ibu? Mendingan putus aja Bu. Seperti layaknya orang jual putus. Bukan maksudnya jual putus, jual anak. Saya tidak pernah perjualbelikan anak saya. Ya, entah apa yang membuat sikap Reski berubah. Tapi, pihak pengacara Weni mensinyalir Reski termakan masukan orang-orang terdekatnya. Bahkan, Reski saat ini tengah menempuh langkah kasasi karena tak menerima putusan Pengadilan Negeri Banten. Lantas, akankah langkah ini menjadi jalan keluar bagi Reski? Atau sebaliknya, akan jadi bola panas kedua setelah gagal menunaikan rencana tes DNA? Yang tadinya dia sudah bersedia untuk melakukan tes DNA, terus tiba-tiba sekarang kasasi, itu kan macam-macam itu. Mungkin ada yang mempengaruhi dia, mungkin ada omongan yang kita nggak tahu apa yang diomongkan, akhirnya dia berubah pikiran, akhirnya dia mengajukan kasasi. Tapi kan pada intinya itu kan hanya memperkeruh dan memperlambat saja. Ibarat pepatah, masa lalu menjadi benalu. Barangkali seperti itulah ujian yang kini harus dilalui oleh Reski juga ayahnya Triyogo. Lantas, mungkinkah Reski dan ayahnya bisa keluar dari kemelut pengakuan dua wanita yang sama-sama pernah dekat dengan keduanya? Atau mereka akan dipaksa mengakui karena putusan pengadilan kelak? Perkara ini mudah kok, nggak sulit. Tinggal tes DNA selesai masalahnya. Dari pihak sana selamat kali ya di dunia ya. Di akhirat kan dia belum tentu tenang. Ini kan soalnya kan anak darah daging, masa kok bisa tidak mengakui sebejat-bejat laki-laki, nggak akan kayak gini lah.